Para sahabat, secara keilmuan dan politik, saya mengambil posisi membela dan memuliakan kepala desa. Karena kepala desa itu dipilih oleh rakyat, punya mandat untuk mengurus rakyat. Dan dari sana kepala desa itu punya ini ya. Jadi saya punya tujuan dan harapan dengan kepala desa. Tapi bukan berarti saya membela dengan membabi buta. Saya tetap kritis kalau berhadapan dengan kepala desa, diskusi dengan kepala desa. Seperti halnya video-video saya, misalnya kepala desa jangan sibuk mengurus jenazah, kepala desa jangan belanja uang sendiri, kepala desa jangan mengurus laporan keuangan, kepala desa jangan sibuk mengurus hal-hal teknis, tetapi berpikir dan mengembangkan bagaimana mengelola uang itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam berbagai kesempatan diskusi, kalau saya bersama kepala desa, saya juga bertanya secara kritis, mengapa 9 tahun misalnya? Ini kan nanti angka 9 tahun ini kan punya musuh banyak. Itu penting untuk disampaikan 9 tahun, dan pada akhirnya saya mendukung perjuangan 9 tahun, tetapi 9 tahun ini kita berikan makna. Jadi bukan sekedar itu interest pribadi gitu ya. Dan karena itu angka 9 tahun ini kan selain ada interest, tapi juga ada nilai, ada moral, ada norma, dan ada pengetahuan yang kita bangun, sehingga masa jabatan 9 tahun yang diperjuangkan oleh kepala desa ini punya makna, baik itu untuk kepentingan masyarakat setempat maupun untuk membuat desa itu semakin kuat dan jaya, sehingga punya kontribusi yang besar juga kepada Republik Indonesia. Nah, dalam rangka untuk mendorong perubahan secara kritis terhadap kepala desa, saya tahun 2017 itu membagi ada 4 tipe kepala desa. Dan pembagian 4 tipe ini saya dasarkan pada 2 variabel penting, yaitu korupsi dan reformasi atau reform. Dari 2 variabel ini itu menghasilkan 4 tipe. Tipe yang pertama adalah kepala desa konservatif. Artinya dia tidak reform dan tidak korup. Ya, tidak korup itu artinya bersih, suci, tidak mau mencuri, mencari selamat, tapi juga tidak melakukan reformasi yang bermakna untuk kepentingan orang banyak. Bekerja atas dasar ini ya, taken for granted, apa adanya, sesuai kebiasaan yang diwariskan oleh para pendahulunya. Semuanya serba normatif. Atau misalnya begini, kepala desa ini tidak mencuri, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa, ya. Jadi sama dengan tidak ngapusi, mboten korupsi, nggih mboten napa-napa. Itu konservatif. Jadi artinya ini mengutamakan selamat. Mengapa ada kepala desa yang konservatif? Dan ini banyak jumlahnya. Ya mungkin tidak tahu. Atau yang diketahui terbatas. Hanya sekedar uang sama administrasi. Karena kalau ini rezim uang, rezim administrasi ini memang membodohi orang. Jadi kepala desa kalau sibuk itu pasti akan bodoh dan tidak tercerahkan. Ya, tapi bisa juga ini karena ini ya, karena kuasa rezim uang dan rezim anti korupsi. Dulu Ari Sujito itu kan mengingatkan, cara kita melihat dana desa itu jangan pendekatan curiga dan menakut-nakuti atau melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa.
Jadi pemerintah itu lebih baik melayani, mengedukasi, melindungi juga. Jadi ini rezim ini mengutamakan keselamatan uang. Jadi mereka itu mencintai uang itu lebih besar daripada mencintai republik, mencintai rakyat. Jadi kalau bisa mengamankan uang, bisa menangkap koruptor, wah itu prestasi yang luar biasa. Ya. Memang korupsi itu merusak negara, tetapi anti korupsi itu melemahkan negara. Jadi artinya anti korupsi itu tidak mengejar kedaulatan rakyat, tidak mengejar kejayaan Republik Indonesia, tapi semata-mata menyelamatkan uang. Rakyat itu sangat membenci korupsi, tetapi rakyat itu juga tidak tertarik pada kampanye anti korupsi. Nah, itu sudah prinsip di mana-mana dan saya testimoni lah gitu ya. Nah, rakyat itu menyukai hal-hal yang konkret, yang bermanfaat, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang untuk mereka. Ya, jadi sekali lagi yang ingin saya katakan bahwa kepala desa konservatif itu ya bisa juga karena dibentuk oleh faktor pribadi kepala desa itu. Kalau soal itu ya penting bagi kita untuk terus-menerus belajar. Tetapi yang kedua itu juga karena rezim, ya, rezim uang, rezim administrasi yang membodohi, yang tidak mencerahkan, yang tidak membangkitkan kepala desa itu untuk hadir berani melakukan perubahan atau reformasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kepala desa bandit. Ya, bandit itu artinya korup tapi tidak reform. Ya, jadi ini ada juga ya yang seperti itu. Ya misalnya ada data 600-an. Lalu ini diglorifikasi. Nah, bagaimana kita menyikapi kepala desa yang bandit itu? Meskipun ya nggak bandit-bandit amat, karena kalau ada kasus korupsi itu tidak sendirian, tapi ada struktur di atasnya yang terlibat. Ya, artinya kita tidak boleh mengecilkan angka 600, tapi juga tidak perlu mengglorifikasi atau membesar-besarkan. Jadi kita negara hukum, kita punya moral, punya norma. Siapapun yang korup, yang mencuri, yang merampok, ya, itu tidak perlu diadili dengan moral. Tidak perlu didiskusikan secara berbuih-buih, tapi cukup dilaporkan, ya, diadili, dipenjara. Ya. Orang mengatakan di penjara orang tidak jerah-jerah. Ya memang ini kita tidak membuat jerah. Ya, intinya ya siapa yang salah dihukum. Tetapi poinnya kan kita tidak hanya sekedar oversight, tidak hanya sekedar mengawasi, tapi juga insight dan foresight gitu ya. Ke depan dong. Jadi memberikan wawasan dan foresight bagaimana mengelola uang ini gitu. Dan itu proses pembelajaran yang kritis. Itu juga akan membentuk moral yang baik, membentuk nilai yang baik. Jadi artinya kepala desa itu jangan ditakut-takuti dengan moral, atau kita menggunakan moral untuk membenci atau mencaci maki kepala desa, dan kita juga jangan sampai nyekoi kepala desa itu dengan moral, dengan norma, mohon maaf, tapi nilai dan pengetahuan. Nilai itu penting ya, nilai kemakmuran. Kalau moral ya moral kejujuran. Jadi adil makmur itu nilai yang ada dalam konstitusi. Kita kaitkan ke sana. Jadi artinya kita ngomong uang itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menyelamatkan uang, tetapi uang yang bermanfaat untuk martabat, untuk kedaulatan rakyat dan martabat ya kita semuanya. Kita menggunakan uang bukan sebagai berhala atau sebagai tuan. Karena kalau kita perlakukan sebagai tuan, berarti dia akan menjadi tuan yang buruk. Tetapi sebaliknya kita menempatkan uang itu sebagai ini ya pelayan yang excellent. Nah ini kata Profesor Renald Kasali. Ya.
Jadi ini berbahaya kalau ya itu tadi ya, karena rezim keuangan itu apa-apa memberalakan uang. Jadi ini kita tidak harapkan ini ya, bandit ini tentu kita tidak harapkan karena pasti yang bandit ini baik itu korup atau apapun pungli dan sejenisnya itu tentu dia tidak akan melakukan reform. Atau sekurang-kurangnya dalam kasus ini gitu ya, dalam kasus ini kasus kepala desa yang bandit, artinya yang bandit itu dia hanya mencuri tapi dia tidak melakukan perubahan. Kemudian yang tipe yang ketiga adalah kepala desa petarung. Bisa juga disebut kombatan ya, kombatan. Tipe petarung itu artinya ya korup ya reform. Nah, ini menarik ini. Menarik sekali ini. Ya korup dia. Ya mencuri gitu ya. Tapi juga reform. Ini kasus-kasus yang bisa disebut inovatif. Inovatif itu misalnya begini ya. Jadi ini dulu pernah ada kasus. Kepala desa dalam satu kabupaten itu menuntut bupati untuk memperbaiki jalan. Jalan poros-poros yang menuju ke desa itu udah rusak parah. Yang kedua, kepala desa minta ADD. Yang ketiga, kepala desa minta motor dinas. Oke. Lalu bupatinya bilang begini, oke, tuntutan kalian saya penuhi, ya, tuntutan kalian saya penuhi. Soal jalan kita penuhi, soal motor kita penuhi, soal ADD kita penuhi. Ya, tetapi nanti kalian nggak usah ribut. Kalau yang melakukan pengadaan perbaikan jalan maupun pengadaan motor itu adik saya. Nah, kan menarik itu. Jadi sebenarnya itu rahasia, tetapi kepala desa ya cerita ke saya juga gitu. Itu namanya ini ya, petarung. Bupatinya itu menjadi petarung. Ya, tetapi intinya yang penting kan dapat. Bupati kan mengatakan, yang penting kan tuntutan kalian saya penuhi. Gitu loh. Ya itu hasil negosiasi, kalau kata orang namanya transaksi. Ya nanti kalau model begitu itu nanti kalau mohon maaf kalau ketahuan ya itu termasuk korupsi. Ya termasuk bupati yang dulu saya teliti itu kan begitu ya. Jadi bikin proyek macam-macam yang berguna untuk rakyat misalnya, tetapi ya anaknya yang menangani gitu. Ya itu disebut inovatif ya. Inovatif artinya begini, memanfaatkan uang untuk kepentingan rakyat, tetapi dia juga mengambil untuk kepentingan pribadinya, meskipun menurut peraturan itu tidak korup. Tetapi kalau nanti korupnya itu kan dalam bentuk misalnya ada markup, ada gratifikasi, ada yang lain-lain lah, yang pokoknya yang di luar norma, di luar aturan gitu ya. Dan memang ini seperti ini banyak ya, kasus seperti ini banyak gitu ya. Memang ada juga yang kemudian kepala desa itu hebat-hebat lah. Dulu saya punya banyak teman kepala desa yang hebat, yang mendorong banyak perubahan di desa itu. Tapi akhirnya masuk penjara juga. Ya. Apa kasusnya? Ya kasusnya antara lain misalnya Bagiroto ya. Misalnya ini duit gempa ini 30 juta ya bagi yang dapat, yang terdaftar dapat. Tapi ini masyarakat protes nih. Bagiroto gitu ya. Akhirnya Bagito. Dan konon juga ya sedikit main-main lah gitu ya. Akhirnya kepala desanya kena. Jadi artinya membagi rata 30 juta itu ya kepada pihak lain yang sebenarnya tidak dapat. Nah, itu termasuk melanggar aturan. Itu termasuk tadi bandit tadi ya. Artinya dia membagi ya, membagi pada orang banyak, tapi dia juga ini mengalihkan pembagian itu kepada yang tidak berhak. Ya konsep berhak dan tidak berhak ini memang bukan berdasarkan aturan dari atas, tetapi pada fakta di lapangan dan aspirasi orang banyak. Tapi ya begitulah yang namanya aturan itu kan, kalau nyimpang sedikit tidak sesuai dengan ketentuan itu termasuk melanggar hukum. Meskipun kepala desa itu tidak memperkaya dirinya sendiri.
Nah, itu kan ya meskipun ini istilahnya melanggar hukum tapi tidak memperkaya dirinya sendiri. Yaitu nanti contoh-contoh itu cukup banyak dan ini tidak kita harapkan ya. Jadi tipe konservatif, tipe apa yang cari selamat tadi, tipe yang kedua tipe bandit, yang ketiga tipe petarung ini tidak kita harapkan ya. Jadi silakan aja, yang ini penting untuk ya memang Bagito itu juga menarik gitu ya. Tapi yang penting disiasati ya. Jadi melakukan hal yang baik dengan cara yang salah. Ya baik, tujuannya baik gitu ya. Tapi caranya salah. Yang penting nanti administrasinya beres. Kemudian tipe yang keempat yang ini kita harapkan itu tipe progresif. Tipe kepala desa yang progresif atau reformis. Ini mendekati malaikat ini ya. Itu melakukan reform, melakukan perubahan tapi tidak korup, bersih ya. Jadi suci gitu ya. Ini kan malaikat banget itu ya. Dan itu agak jarang lah, agak jarang terjadi gitu ya. Jadi artinya ya tadi kembali ke persoalan yang saya ungkapkan pada video sebelumnya, ini kan uang ini sebagai pelayan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengembangan BUMDesa, mengembangkan infrastruktur, mengembangkan ekonomi, banyak hal lah, memberdayakan petani. Nah itu kan namanya reform, ada perubahan lah. Dan ini kan sudah ada sebagian contoh para kepala desa yang reform ya, yang membuat desanya lebih menarik, lebih dinamis, menjadi lebih kuat, lebih maju, lebih mandiri, tapi tetap suci, tetap bersih gitu ya. Meskipun ya tentu tidak bersih-bersih amat lah gitu ya. Sekurang-kurangnya ya tidak menimbulkan kecurigaan, entah itu dari inspektorat atau rezim keuangan, rezim uang yang lain ya. Jadi ini yang kita harapkan seperti itu, dan memang ini penting bagi kita untuk tadi ya, kalau kita mau yang tipe keempat itu kita memahami segala hal ya, jadi tidak hanya sekedar aturan gitu ya. Nanti kalau kepala desa hanya ngomong kita harus bekerja atas dasar aturan hukum gitu, itu jadi konservatif. Tetapi yang kita harapkan ya kita bekerja atas dasar kedaulatan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita hanya memanfaatkan uang berbasis kinerja, itu konservatif. Ya. Baru progresif kalau memanfaatkan uang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi nilai yang paling utama, nilai ya, nilai dong. Sesuatu yang memang ini diyakini untuk membawa kebaikan. Ya. Adil makmur, itu nilai utama. Desa kuat, nah itu nilai. Nah, moral itu berkaitan dengan soal apa, baik buruk. Ya, ini soal integritas nih gitu ya. Jadi kayak tadi yang sebelumnya saya ceritakan, kalau kepala desa belanja barang sendiri itu moralnya nggak menarik itu. Down, turun gitu ya. Terus kemudian kalau norma ya tahulah ini soal salah benar. Kalau moral itu sesuatu yang penting untuk dirasakan, dihayati gitu. Tapi kalau norma itu sesuatu yang bicara tentang apa, kewajiban dan larangan. Ini harus dipatuhi nih ya. Kalau soal aturan. Nah, yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan ini penting. Pengetahuan itu membuat aturan-aturan moral dan nilai itu menjadi living, menjadi hidup dan dinamis. Jadi pengetahuan itu untuk dipelajari, untuk diketahui, untuk dikembangkan, untuk didiskusikan. Diskusikan nanti menjadi kebijakan, menjadi gerakan, menjadi implementasi. Ya. Jadi keempat-empatnya itu penting untuk kita tanamkan. Kalau kita hanya menanamkan norma itu akan konservatif, menanamkan moral juga konservatif, ya keempat-empatnya. Jadi artinya kalau moral dan norma itu untuk mencegah atau untuk mengontrol supaya kepala desa tidak korup gitu. Tapi kalau nilai dan pengetahuan ini akan membuat kepala desa itu menjadi
reform menjadi lebih progresif. Ya, kita bekerja atas dasar kedaulatan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.